pembahasan perkuliahan kita, saya bertanya sama teman-teman, apakah mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas yang saya berikan? Silakan boleh dijawab. Tentang HAM, modul ke-6 itu tentang hukum, modul ke-7 itu tentang demokrasi. Sebenarnya kalau kita lihat sepintas pun kita udah tahu kalau ini saling berkesinambungan. Sebenarnya saya nggak butuh yang benar-benar rinci banget, enggak. Tapi memang yang saya butuhkan kenapa ini saya minta teman-teman untuk membuat peta konsep modul 5, 6, dan 7. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana teman-teman memahami materi yang saya sampaikan. Singkatnya atau bahasa simpelnya adalah rangkuman dari modul 5, 6, dan 7 yang memang sebenarnya saling berkaitan. Contohnya gini teman-teman. Di modul 5 itu kan membicarakan tentang HAM. HAM itu diatur sedemikian rupa di dalam hukum dan merupakan upaya penegakan hukum karena di dalamnya ada lembaga-lembaga yang mengatur juga tentang perlindungan HAM. Lalu kemudian penegakan hukum itu juga menjadi salah satu ciri dari negara yang demokrasi, di mana hukum itu menjadi salah satu indikator yang menjamin negara tersebut menjalankan sistem demokrasi, di mana kebebasan masyarakatnya untuk berpendapat itu diatur, kebebasan untuk berkumpul, berserikat itu juga diatur di dalam hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi kalau dibaca secara ringkas itu sebenarnya teman-teman ada keterkaitan, apalagi kalau teman-teman mengkajinya lebih lanjut. Sebenarnya saya nggak minta misalnya per subbab itu dikait-kaitkan itu. Sebenarnya nggak sedalam itu gitu. Nah, saya cuma pengen tahu teman-teman apakah memahami materi yang saya berikan dengan mengaitkan ketiga hal tersebut, dan ternyata memang beberapa mengalami kesulitan. Satu mungkin memang kendalanya karena keterbatasan referensi, karena saya memahami teman-teman kan juga bekerja, mengajar, dan mungkin punya waktunya nggak terlalu banyak untuk mengeksplor referensi-referensi, terus kemudian mungkin belum terbiasa. Jadi sebelumnya saya mengapresiasi tugas yang teman-teman sudah kumpulkan kepada saya sesuai dengan jadwal yang telah saya berikan, dan kemudian saya memberikan evaluasi. Ternyata ada beberapa yang memang masih mengalami kesulitan entah ya dalam menganalisis gini. Ketika kemarin saya sudah sampaikan dalam analisis, silahkan gunakan teori ataupun referensi sebagai pijakan analisis teman-teman. Artinya teman-teman boleh berpendapat, sangat boleh berpendapat, tapi gunakan teori-teori yang valid untuk menjadi analisis dasar teman-teman. Karena beberapa ternyata masih menggunakan pendapat sendiri. Itu nggak dilarang pendapat sendiri, tapi harus punya landasan, yaitu teori yang digunakan gitu. Nah, itu yang pertama evaluasi saya. Yang kedua, evaluasi dari saya itu adalah beberapa memang masih mengumpulkan itu lewat dari jadwal yang diberikan gitu. Terlepas dari saya memahami kesulitan-kesulitan yang teman-teman hadapi terkait jaringan atau mungkin kesulitan akses untuk ketidakterbiasaan menggunakan laptop dan sebagainya, saya mencoba untuk memahami itu. Tetapi ketika saya berpikir itu tidak mayoritas, artinya tidak banyak yang mengalami kesulitan seperti itu, atau justru saya kagum dan mengapresiasi teman-teman yang tetap menulis tangan, artinya berusaha mengumpulkan tepat waktu dengan keterbatasan yang dipunya gitu, ketimbang mau bagus tapi terlambat itu. Jadi coba kerjakan sesuai dengan jadwal yang sudah saya berikan. Karena ini teman-teman, lagi-lagi saya tuh pengennya goalsnya teman-teman tuh terbiasa dengan kedisiplinan dalam pengumpulan tugas, karena nanti ketika skripsi, kalau teman-teman terbiasa nggak disiplin, skripsi itu apalagi nggak ada yang kontrol gitu. Kalau teman-teman nggak selesaikan, nggak ada yang bantu dorong, ya udah biasanya endingnya justru yang bikin lama itu dalam pengerjaan skripsi. Jadi ini jadi pacuan sebenarnya buat teman-teman terbiasa untuk mengumpulkan sesuai dengan waktunya, terus kemudian menganalisis sebuah fenomena dengan menggunakan teori. Tujuannya lagi-lagi saya mau membantu teman-teman supaya terbiasa dalam penulisan skripsi. Besar harapan saya sebenarnya, walaupun teman-teman sudah ibaratnya, kalau tadi di kelas B itu bilang, Bu saya tuh udah capek, maksudnya udah tua gitu, ibaratnya kalau disuruh mikir-mikir tuh udah kayak capek aja gitu. Nah saya tuh memahami sih ya, kalau sudah berkeluarga itu pasti memang ada hambatan, tapi percaya atau nggak percaya, terkadang hambatan itu
yang datangnya dari dalam diri kita itu yang bikin kita tuh nggak maju gitu. Jadi saya pernah waktu S2 itu satu kelas sama teman-teman yang emang sudah umurnya mungkin 45 atau bahkan 50 tahun dan memang semangat belajarnya tuh masih tinggi. Artinya apapun halangannya, apapun hambatannya, saya mengapresiasi usaha teman-teman yang mengumpulkan sesuai dengan jadwal, berusaha untuk melakukan dari keterbatasan yang teman-teman punya, dan saya berharap teman-teman bisa bekerja sama dengan ketentuan-ketentuan yang telah saya berikan. Saya ke pertemuan pertama saya masih mengkontak, masih WhatsApp, masih menjapri teman-teman yang belum mengumpulkan tugas sesuai dengan jadwalnya. Nah, kalau sekarang saya nggak saya japri karena saya mau tahu aja sampai berapa orang yang mengumpulkannya itu di luar batas waktu gitu. Nah, itu teman-teman ya tadi terkait dengan peta konsep, lalu kemudian kenapa ternyata masih ada yang menulisnya itu pendapat saya, padahal boleh berpendapat tapi silahkan gunakan analisis dasar sebagai pendapat teman-teman, sebagai pijakan pendapat teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman nggak kesal sama saya karena ribet banget dan sebagainya. Memang teman-teman kalau awal itu suka sulit karena teman-teman belum terbiasa. Nanti dengan proses yang kayak gini, semoga teman-teman terbiasa nanti ketika hasil akhirnya penulisan skripsi, apapun yang teman-teman jadikan bahan tulisan skripsi itu teman-teman bisa enjoy mengerjakannya. Karena dulu saya ingat banget dosen S1 saya itu pernah bilang skripsi itu gampang, yang sulit itu melawan rasa malas, dan memang benar gitu. Karena ketika sudah skripsi itu yang dilawannya itu rasa malas. Apalagi teman-teman yang punya kegiatan sambil bekerja, mengajar dan berkeluarga itu pasti tantangannya sangat tinggi. Gitu sih teman-teman. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Gak marah kan ya? Mohon maaf nih kalau saya bikin kesel. Mumpung bulan Ramadan, tolong dimaafkan. Ya Bu, sama-sama. Iya Bu, sama-sama, nggak apa-apa Bu. Masukannya. Ya Bu. Bagus Bu. Mudah-mudahan Nggak cuma di peta konsep aja, susah ada di otak tapi susah Bu. Bahasa ibaratnya memperkaya tulisan dengan analisis kita menggunakan teori. Nah itu kesannya kayak hasil wawancara karena sudah ditulis di sebelumnya, kok ini ada lagi ya bahasanya. Nah seperti akan merasa seperti itu. Jadi nggak masalah teman-teman. Sebenarnya apa yang sekarang stimulus yang saya berikan ke teman-teman, walaupun kayaknya berat gitu, walaupun kayaknya ribet banget, sebenarnya ini tujuannya lagi-lagi supaya di akhirnya teman-teman bisa menikmati menulis skripsi itu tanpa beban. Karena berharapnya sih skripsi nggak cuma sekedar kayak ya udah itu produk yang harus diselesaikan, bukan, tapi itu benar-benar produk yang memang teman-teman mau kaji dan itu bermanfaat untuk proses mengajar teman-teman di sekolahnya masing-masing. Sekali lagi tetap semangat. Walaupun udah siang, kita mulai perkuliahan. Untuk hari ini biasanya kita buka sesi tanya jawab setiap saya presentasi. Nah sekarang saya selesaikan dulu menjelaskan 3 modul 8, 9, dan 10. Teman-teman boleh sambil mendengarkan, menstabilo di modulnya kalau penjelasannya ada di modulnya. Dan kemudian nanti di akhir, setelah saya memaparkan 3 modul ini, baru kita buka sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Silakan teman-teman ketika sesi modul 1 saya selesaikan, silakan kalau ada yang mau ditanyakan ditulis dulu, nanti pas sesi tanya jawab baru kita tanya jawab. Nah nanti ketika tanya jawab pun silakan nanti yang mau memberikan tanggapan seperti biasa, silakan berikan tanggapan, nanti saya akan memperkuat, lalu kemudian atau kalau misalnya tidak ada yang memberikan jawaban, nanti saya akan memberikan jawaban secara langsung. Nah di pertemuan ketiga ini akan ada tugas yang saya berikan nanti. Ini tugas terakhir teman-teman. Pasti teman-teman merasa berat karena semua tutor memberikan tugas. Karena teman-teman UAS itu tidak ada, jadi teman-teman akan mendapatkan nilai akhir dari tugas partisipasi di kelas dan kemudian kehadiran selama mengikuti perkuliahan. Jadi memang semua tutor dituntut untuk memberikan tugas 1, 2, 3 itu memang aturan dari UT, bukan kita sengaja kerjain teman-teman setiap sesi ngasih tugas, enggak. Karena memang ini ketentuan yang ditentukan sama UT, jadi ya kami sebisa mungkin tidak memberikan banyak soal, tapi untuk mengukur gitu. Maksudnya soalnya walaupun nggak banyak, tapi untuk mengukur sejauh mana teman-teman memahami materi yang kami sampaikan. Masuk langsung ke modul ke-8, teman-teman silahkan dibuka modulnya. Hari ini kita akan membahas tentang hubungan konsep nilai moral dan norma dengan tuntutan perilaku warga negara.
Setelah mempelajari ini, teman-teman diharapkan nanti mampu menjelaskan konsep, nilai, moral, dan norma dalam hubungan antara warga negara dengan negara. Lalu kemudian mampu menjelaskan konsep, nilai, moral, dan norma dalam hubungan sesama warga negara, dan mampu menjelaskan konsep, nilai, moral, dan norma dalam pengembangan komitmen bela negara. Ya, sebentar saya memperbesar PowerPoint ini dulu. Oke. Ya, secara definisi istilah konsep itu diartikan sebagai pengertian yang menunjukkan kepada sesuatu. Pengertian tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk kata, nama, atau pernyataan. Itu disebut konsep. Jadi misalnya kayak teman-teman peta konsep itu apa? Nah, konsep itu artinya menunjukkan kepada sesuatu baik kata-kata, nama, ataupun pernyataan. Oleh karena konsep dapat dinyatakan dengan kata, maka ada ahli yang mendefinisikan konsep sebagai kata yang menunjuk kepada sesuatu. Misalnya konsep dari cantik. Nah, kalau itu kan relatif ya. Konsep cantik setiap orang itu berbeda-beda. Artinya ada sesuatu yang melekat baik dalam bentuk kata, nama, ataupun pernyataan terhadap benda ataupun individu. Nah, sementara kalau nilai adalah sesuatu yang merujuk kepada tuntutan perilaku yang membedakan perbuatan yang baik dan buruk, atau dapat diartikan sebagai kualitas kebaikan yang melekat pada sesuatu, baik benda ataupun orang. Misalnya tasnya itu bernilainya mahal karena terbuatnya dari kulit buaya atau dikeluarkan oleh brand terkenal di negara lain dan sebagainya. Nah, sementara nilai yang melekat pada individu ataupun manusia itu yang membedakan dia menjadi orang yang baik dengan menjadi orang yang buruk. Ketika individu tersebut melakukan perbuatan yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, maka dia akan memiliki nilai yang baik. Sementara ketika individu tersebut melakukan nilai-nilai yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di suatu masyarakat, maka individu tersebut memiliki nilai yang buruk. Nah, lalu kemudian ada moral. Moral itu adalah keharusan perilaku yang dibawa oleh nilai. Nah, tadi karena ada nilai baik dan nilai buruk, maka ada turunannya yaitu moral. Moral ini merupakan perilaku yang harus ditunjukkan supaya kita punya kualitas baik atau kualitas buruk. Sementara untuk mengatur nilai dan moral tersebut, maka ada yang namanya norma, yaitu sumber dasar hukum yang menguatkan kedudukan konsep, nilai, dan moral serta perilaku yang dilakukan. Artinya, norma ini aturan yang mengatur individu-individu tersebut. Nah, lanjut. Nah, terkait dengan konsep nilai moral dan norma ini, itu berkaitan erat dengan karakter atau dengan sifat seseorang ataupun individu, di mana memang sifat ataupun karakter itu merupakan sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang dan menjadi sesuatu yang melekat pada diri individu tersebut. Untuk mengubah sikap seseorang itu bukan hal yang mudah, hal yang sangat sulit karena memerlukan proses dan kebiasaan yang mendukung ke arah itu pula. Mengenai hal tersebut, ada beberapa pendekatan yang bisa kita lakukan untuk mengubah sikap seseorang, terutama dalam konteks kita membicarakan peserta didik. Yang pertama yaitu adalah pendekatan emosional, yang kedua pendekatan rasional. Nah, sebelum saya masuk ke definisinya, saya mau tanya sama Kiki Fuji Lestari. Bu Kiki ada nggak? Ada Bu. Bu Kiki, kalau mendengar istilah pendekatan emosional dan pendekatan rasional, kira-kira sama atau beda? Kalau berbeda seperti apa? Kalau sama seperti apa? Dari hati perasaan.
Halo, Bu Kiki, dengar suara saya? Iya. Kalau menurut saya beda ya, Bu. Bedanya gimana, Bu Kiki? Berbeda. Kalau pendekatan emosional mungkin dari hati, gimana ya ngomongnya ya? Dari hati gitu. Nah, kalau misalnya rasional itu contohnya buang sampah pada tempatnya gitu kali ya. Terus di sini ada contoh yang agar siswa dilarang merokok, kita harus memberikan contoh juga tidak merokok. Itu termasuk, kalau menurut saya, itu termasuk pendekatan rasional gitu kali ya, Bu ya? Kalau kita jadi contoh, itu termasuk ke pendekatan rasional menurut Bu Kiki gitu? Iya. Oke. Jadi beda kalau menurut Bu Kiki ya, kalau emosional itu perasaan, kalau rasional itu lebih kayak kecepatnya gitu ya? Teladan gitu. Iya, contoh, memberi contoh yang baik gitu. Oke, makasih Bu Kiki. Ya, boleh di-unmute ya mikrofonnya, Bu. Oke, lanjut. Saya mau tanya sekali lagi ke Pak Ahmad. Pak Ahmad, kira-kira contoh nyata dari pendekatan emosional dan pendekatan rasional kepada peserta didik itu gimana, Pak, di sekolah? Baik, saya coba terkait dengan pendekatan emosionalnya, karena itu lebih kepada rasa, misalkan contoh kasih sayang gitu kan. Jadi ya, kita ambil daripada hatinya, ambil daripada perasaannya, tanggapan-tanggapan yang nanti akan ditimbulkan oleh siswa tersebut. Nah, secara rasional maksudnya dia dari sudut pandangnya tadi contoh yang dilakukan oleh seorang guru dalam menghadapi siswanya. Sebenarnya ada kaitannya untuk memberikan ucapan yang enak didengarnya, misalkan tadi sebelah ujian sambil mengelus kepalanya misalkan atau badannya gitu. Jadi dia mendengarkan kemudian juga merasakan. Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Pak Ahmad dan Bu Kiki jawabannya. Jadi saya jelaskan secara definisi mengenai pendekatan emosional. Pendekatan emosional itu dilakukan untuk menggugah perasaan dan emosi peserta didik dalam memahami, menghayati, dan meyakini nilai yang akan ditanamkan. Sementara kalau pendekatan rasional itu betul-betul memberikan peranan kepada akal dalam memahami dan menerima kebenaran nilai tersebut. Kayaknya ini ada yang tolong di-unmute dulu mikrofon. Oke, saya jelaskan gini, kalau pendekatan emosional teman-teman, benar tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ahmad dan Bu Kiki, bahwasannya kalau pendekatan emosional itu yang teman-teman harus sentuh atau yang teman-teman harus bisa dekati itu menggunakan perasaan, menggunakan hati. Contoh, ketika ada peserta didik yang melakukan sebuah kesalahan, usahakan tidak melakukan peneguran di depan teman-temannya, karena ini akan berdampak kepada kondisi psikologis peserta didik tersebut, karena dia akan merasa tidak dihargai atau dia akan dilecehkan atau diledeki sama teman-temannya karena mendapatkan peneguran atau teguran dari kita. Nah, itu contoh yang pertama. Ketika ada kesalahan tersebut, silahkan teman-teman memanggil peserta didik yang membuat pelanggaran tersebut dan bicara berdua, bicara face to face dan sampaikan mengapa dia melakukan seperti itu dan sebagainya. Dan sebaiknya ketika kita melakukan interaksi dengan
anak-anak atau dengan peserta didik kita yang postur tubuhnya lebih pendek daripada kita, silahkan teman-teman usahakan berbicaranya posisi tubuhnya sejajar dengan anak tersebut. Artinya ketika mungkin anaknya tingginya seperut kita gitu, nah berarti kita membungkuk, berusaha untuk sejajar, karena itu akan menumbuhkan bahwa rasa bahwa kita sangat menghargai dia, bahwa kita sangat menyayangi dia. Karena secara psikologis ketika anak kita beritahu anak yang mendangak dan kita menunduk gitu, itu yang ada hanya rasa takut dari peserta didik terhadap diri kita. Makanya bagaimana caranya kita membuat hubungan kita dengan peserta didik itu berjalan seperti hubungan pertemanan, tapi tetap ada aturan yang membuat mereka menghormati, menghargai sesuai dengan posisinya sebagai seorang anak ataupun sebagai seorang peserta didik. Itu yang pertama. Itu kalau pendekatan emosional. Lalu kemudian yang kedua adalah pendekatan secara rasional. Kalau pendekatan emosional yang teman-teman dekati itu adalah perasaannya, maka kalau pendekatan rasional yang teman-teman lakukan adalah dengan memenuhi kemampuan berpikirnya atau nalarnya. Ketika teman-teman melarang seorang siswa atau melarang peserta didik untuk tidak membuang sampah sembarangan, maka harus ada penjelasannya. Kenapa nggak boleh buang sampah sembarangan? Bisa menyebabkan banjir. Kalau banjir nanti bisa menimbulkan banyak penyakit, atau bahkan lebih parahnya bisa menghanyutkan barang-barang yang kita miliki. Nah, jadi ada alasan-alasan yang dapat diterima secara logika atau secara akal dengan usia anak-anak SD. Artinya ketika teman-teman menyampaikan penjelasan-penjelasan tersebut, gunakan bahasa yang memang anak-anak itu mudah mengerti. Jadi selalu saya katakan kepada teman-teman, kalau di tingkat sekolah dasar, teman-teman hindari menggunakan bahasa-bahasa dewa, karena tugas teman-teman adalah bagaimana bisa menyampaikan nilai-nilai yang akan teman-teman sampaikan dengan bahasa anak-anak sesuai dengan usianya, yaitu di tingkat dasar, di mana mereka itu masih abstrak dan pengetahuan atau definisi tentang kata-kata itu masih sangat terbatas. Itu tadi ya tentang pendekatan emosional dan pendekatan rasional. Nah, kenapa pendekatan-pendekatan itu perlu kita lakukan kepada peserta didik? Supaya memang tujuan dari pendidikan nasional ini dari bagaimana peserta didik ini mampu mengamalkan nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini bisa terwujud, karena memang hal itulah yang jadi goals-nya dari pendidikan nasional, di mana memang terdapat tujuan dari pendidikan nasional itu yang mencakup keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu kemudian mengembangkan potensi peserta didik, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi tujuan dari pendidikan nasional ini bisa kita sampaikan, bisa kita lakukan, bisa kita upayakan melalui pendekatan emosional dan pendekatan rasional kepada peserta didik kita. Nah, kesemua itu apabila kita cermati meliputi dimensi spiritual, intelektual, personal, dan sosial, di mana di aspek dimensi spiritual, cakupannya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dimensi intelektual itu cakupannya adalah memiliki kecakapan, kreatif, dan berilmu. Lalu kemudian di dimensi personal itu memiliki akhlak yang mulia, sehat, dan mandiri. Serta di dimensi sosial itu demokratis dan bertanggung jawab. Memang itu tujuan dari diselenggarakannya pendidikan nasional. Nah, teman-teman itu bisa lihat di modulnya di halaman 8.7. Nah, selanjutnya pendidikan nasional ini kan tadi tujuannya supaya tercipta warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, demokratis ini tujuannya adalah supaya individu-individu yang ada di dalam masyarakat ketika mereka mampu memahami konsep demokrasi, diharapkan pembangunan nasional negara Indonesia ini dapat diwujudkan melalui pengelolaan sumber daya manusia itu sendiri. Nah, pembangunan nasional manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia itu mengandung beberapa arti. Yang pertama, yaitu adanya keselarasan, keserasian, dan kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan. Yang kedua,
pembangunan merata untuk seluruh masyarakat dan seluruh wilayah tanah air. Dan yang ketiga, pembangunan harus berkepribadian Indonesia. Artinya pembangunan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu di kegiatan belajar pertama. Lanjut di kegiatan belajar kedua, yaitu mengenai konsep nilai moral dan norma dalam hubungannya dengan sesama warga negara. Menurut Rustandi pada tahun 1988, warga negara ialah mereka yang berdasarkan hukum merupakan anggota dari suatu negara, dan mereka yang tidak termasuk warga negara disebut sebagai orang asing atau bukan warga negara. Nah, di dalam pasal 26 ayat 1 dinyatakan bahwa yang menjadi warga negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan diperjelas di ayat kedua bahwa syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian, yang menjadi warga negara Indonesia adalah yang pertama orang-orang bangsa Indonesia asli, dan yang kedua adalah orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Nah, terkait dengan warga negara tersebut, penanaman dan membiasakan sikap yang berlandaskan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangat perlu dilakukan kepada warga negara, dimulai dari usia dini. Karena memang tadi ya, tujuan dari pendidikan nasional itu berkaitan erat dengan tujuan pembangunan nasional, dan itu sangat berpengaruh terhadap berpengaruh dari kualitas sumber daya manusianya. Ketika kualitas sumber daya manusianya buruk, maka sulit untuk mencapai pembangunan nasional yang baik. Maka untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dibutuhkan pendidikan atau sistem pendidikan juga yang baik agar kualitas sumber daya manusianya ini dapat berguna untuk pembangunan nasional. Nah, pembentukan kepribadian atau pembentukan pribadi warga negara yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini harus ditanamkan sejak berada di dalam lingkungan organisasi terkecil, yaitu keluarga, lalu kemudian di sekolah dan di dalam masyarakat. Ketiga pihak ini bertanggung jawab terhadap pembentukan karakter dari peserta didik itu sendiri. Artinya, ketika berada di dalam lingkungan di dalam pendidikan lingkungan keluarga di usia 0 sampai 5 tahun, keluarga memiliki peran yang penting karena memang itu lingkungan yang terdekat dari si individu itu sendiri. Dan ketika anak tersebut masuk ke sekolah hingga di perguruan tinggi, sekolah memiliki peranan yang penting. Selain sekolah, keluarga juga memiliki peranan yang penting. Nah, selain sekolah dan keluarga, masyarakat juga sebenarnya turut andil dalam pembentukan karakter. Karena ketika keluarganya baik, lalu kemudian sekolahnya sudah berupaya juga dengan baik, tapi ternyata masyarakatnya tidak mendukung, maka akan sangat sulit untuk menanamkan nilai-nilai yang sesuai dengan norma Pancasila dan nilai Undang-Undang Dasar 1945 di dalam diri setiap individu. Nah, mengapa penanaman nilai dalam rangka pembentukan sikap warga negara perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ini menurut Jahiri karena kecerdasan yang tinggi tanpa dibarengi moralitas yang baik mungkin akan berbahaya bagi diri dan umat manusia. Contohnya gini, banyak pejabat kita yang punya latar belakang pendidikan yang tinggi tapi ternyata moralnya nggak tinggi. Artinya pendidikan yang tinggi itu tidak menjadi jaminan seseorang itu punya moral yang baik. Contohnya mereka yang punya kekuasaan, mempunyai power, ternyata malah korupsi, malah melakukan upaya-upaya penyelewengan. Nah, itu artinya pendidikannya bagus, tapi ternyata moralnya nggak bagus. Apa yang keliru? Nah, itu yang harus kita pelajari dan kita jadikan pembelajaran untuk peserta didik kita. Nah, adapun yang menjadi pertimbangan selain dari sumber daya manusianya itu ada nilai-nilai yang disebut sebagai landasan ideal. Yang pertama yaitu landasan ideal Pancasila. Dalam hal ini Pancasila mengajarkan dalam bekerja sama dengan bangsa lain untuk menciptakan perdamaian
dilandasi pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yang kedua adalah landasan struktural. Dalam hal ini, bidang luar negeri Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan pasal 1 sebagai berikut bahwa Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Yang ketiga yaitu landasan operasional, di mana sebagai realisasi dan apa yang tercantum di dalam Pancasila. Ini ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu teman-teman untuk kegiatan belajar 2 mengenai konsep nilai moral dan norma dalam warga negara. Nah, sekarang dalam pengembangan komitmen bela negara. Nah, hak dan kewajiban serta kehormatan untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara bagi setiap warga negara harus dilaksanakan. Oleh karenanya, warga negara harus memiliki wawasan aspek berkehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai aspirasi suatu bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat di tengah-tengah lingkungannya, dan yang menyimpang dalam tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan persoalan nasional. Nah, sesuai dengan ketetapan MPR, yaitu nomor 2/MPR/93 tanggal 11 Maret 1993 tentang GBHN, bab 2 sub E yang antara lain berbunyi bahwa wawasan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional ada mencakup 1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya. Dan yang keempat, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Nah, atau disingkatnya Poleks Sosbud Hankamnas. Nah, di samping hal-hal tersebut, ada 3 aspek alamiah atau disebut dengan Trigatra yang mencakup letak geografis pada posisi silang, yang kedua keadaan dan kekayaan alam, dan yang ketiga adalah keadaan dan kemampuan penduduk. Nah, upaya-upaya untuk menciptakan ketahanan nasional itu perlu dilakukan. Yang pertama dengan pembangunan nasional diselenggarakan melalui pendekatan ketahanan nasional yang mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan bangsa secara utuh dan menyeluruh. Kalau teman-teman pegang modul, silahkan buka di 8.24. Yang kedua adalah ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Dan yang ketiga adalah Hankamnas adalah upaya rakyat semesta yang merupakan salah satu fungsi utama pemerintah negara dalam rangka penegakan ketahanan nasional dengan tujuan mencapai keamanan bangsa dan negara serta keamanan perjuangan nasional. Salah satu upaya untuk meningkatkan pertahanan nasional adalah melalui pendidikan bela negara. Nah, ciri-ciri dari pendidikan bela negara ini, yang pertama adalah cinta tanah air. Yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara Indonesia. Yang ketiga, yakin akan kebenaran dan kesaktian Pancasila. Dan yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima adalah memiliki kemampuan awal bela negara. Jadi di modul ke-8 ini kita membahas mengenai tentang konsep nilai yang melekat di dalam warga negara agar mampu berperan sesuai dengan profesinya masing-masing untuk menunjukkan nilai-nilai bela negara yang ada dalam dirinya sehingga mampu mencapai tujuan dari pendidikan nasional yang berkesinambungan atau memiliki keterkaitan dengan pembangunan nasional negara Indonesia. Nah, itu teman-teman untuk modul ke-8. Saya beri waktu 2 menit untuk teman-teman yang mau bertanya, tulis pertanyaannya dulu, nanti baru kita akan buka diskusi, sesi diskusi. Sambil saya persiapkan PowerPoint-nya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Saya Iis, Bu. Iya, Bu Iis. Saya mau bertanya di modul 8 halaman 8.17. Ya.
tentang ini kan di sini ada tertera ya, kenyataan yang ada berupa pesatnya pengetahuan dan teknologi yang telah mengglobal akan membawa dampak dan pengaruh sikap mental di kalangan pelajar. Nah, faktor pengaruh selama pelajar berada di sekolah itu apa, Bu? Itu berdampak dan pengaruh sikap mental di kalangan pelajar. Oke, jadi pertanyaannya adalah apa yang termasuk ke dalam pengaruh mental, pengaruh dan mental sikap pelajar di lingkungan sekolah dari globalisasi itu sendiri. Ya. Terima kasih, Bu. Oke. Kita buka forum diskusinya nanti pas terakhir yang setelah modul 10 saya selesaikan, nanti kita baru buka diskusi, tapi nggak apa-apa. Sudah ditanya tadi bagaimana di halaman 8.17 teman-teman bisa lihat bahwasannya ada statement yang menyatakan kenyataan yang ada berupa pesatnya pengetahuan dan teknologi yang telah mengglobal akan membawa dampak dan pengaruh sikap mental di kalangan pelajar. Dari satu kalimat ini sebenarnya teman-teman bisa menekankan, bisa tahu jawabannya dari pesatnya pengetahuan dan teknologi. Nanti kita akan bahas ya teman-teman, maksudnya pesatnya pengetahuan dan teknologi ini punya dampak seperti apa kepada kalangan pelajar gitu ya. Pesat. Nah, sambil teman-teman pikirkan yang lain, nanti ini kayaknya saya tahu nih jawabannya. Nanti ketika sesi diskusi kita buka, silakan dijawab pertanyaannya tadi. Oke. Pasatnya PowerPoint-nya, dan teman-teman juga mempersiapkan PowerPoint modul ke-9. Ini tentang model pembelajaran PKN tematis di kelas 1, 2, dan 3 di tingkat sekolah dasar ataupun madrasah ibtidaiyah. Apa ya teman-teman? Madrasah ibtidaiyah. Ya, Ibtidaiyah. Nah, Ibtidaiyah. Ibtidaiyah. Nah, di tingkat sekolah dasar ataupun madrasah ibtidaiyah. Nah, setelah mempelajari modul ini, teman-teman diharapkan mampu menjelaskan langkah-langkah model pembelajaran tematis PKN SD atau MI. Yang kedua, mampu mensimulasikan, mempraktekkan model pembelajaran tematis PKN di kelas 1, 2, dan 3 di tingkat SD ataupun MI. Nah, masuk ke kegiatan belajar 1, yaitu model pembelajaran PKN tematis di kelas 1, 2, dan 3. Yang pertama adalah hakikat pembelajaran tematik. Teman-teman bisa lihat di modulnya bahwa pembelajaran tematik adalah pembelajaran atau model pembelajaran yang menggunakan tema tertentu sebagai titik sentral. Penekanannya di titik sentral. Saya ulangi, pembelajaran tematik adalah model pembelajaran yang menggunakan tema tertentu sebagai titik sentral. Jadi poinnya adalah tema tertentu sebagai titik sentral. Pembelajaran yang mengakomodasikan berbagai kompetensi dasar yang harus dicapai dari satu mata pelajaran atau beberapa mata pelajaran. Nah, ini mengenai pembelajaran tematik. Ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan di dalam pembelajaran tematik menurut alunan di tahun 2004. Yang pertama yaitu pembelajaran tematik dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan pembelajaran menjadi lebih bermakna dan utuh.
Yang kedua, dalam pelaksanaan pembelajaran tematik perlu mempertimbangkan antara lain alokasi waktu setiap tema, memperhitungkan banyak dan sedikitnya bahan yang ada di lingkungan. Yang ketiga, usahakan pilihan tema yang terdekat dengan anak. Yang keempat, lebih mengutamakan kompetensi dasar yang akan dicapai daripada tema. Nah, pembelajaran tematik memiliki kekuatan ataupun keunggulan, antara lain yang pertama, pengalaman dan kegiatan belajar relevan atau ada hubungannya dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa. Yang kedua, menyenangkan. Kenapa? Karena berasal dari minat dan kebutuhan siswa. Yang ketiga, hasil belajar akan bertahan lebih lama karena lebih berkesan dan bermakna. Yang keempat, mengembangkan keterampilan berpikir siswa dengan permasalahan yang dihadapi. Yang kelima, menumbuhkan keterampilan sosial dalam bekerja sama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Hasil studi yang dilaporkan oleh Papas dan Kiefer pada tahun 95 menyebutkan bahwa model pembelajaran tematik sangat cocok diberikan kepada anak didik pada kelas rendah. Pembelajaran tematik memadukan berbagai mata pelajaran dan kurikulum dan menghubungkannya melalui jaringan topik atau tema. Nah, hal ini mengandung arti bahwa pembelajaran tematik tidak hanya sebagai kerangka bahan ajar dan konstruk pengetahuan bagi peserta didik, namun juga dapat dipandang sebagai alat untuk mengkaji berbagai kajian budaya bagi anak didik di usia dini. Nah, pada uraian tersebut ditegaskan bahwa tema dalam pembelajaran tematik merupakan sentral kajian pembelajaran. Definisi dari tema itu sendiri adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan. Ini menurut Purwadarminta pada tahun 83. Nah, peran tema ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, agar siswa mudah memusatkan perhatian pada suatu tema. Yang kedua, agar siswa dapat mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi mata pelajaran dalam tema yang sama. Yang ketiga, agar pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. Yang keempat, agar kompetensi berbahasa dapat dikembangkan lebih baik dengan mengaitkan mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa. Yang kelima, agar siswa dapat lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi disajikan dalam konteks tema yang jelas. Yang keenam, agar guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan secara terpadu dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam 2 ataupun 3 pertemuan. Nah, terdapat langkah-langkah pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu mempelajari kompetensi dasar pada kelas dan semester yang sama dari setiap mata pelajaran. Yang kedua, membuat tema yang dapat mempersatukan kompetensi-kompetensi tersebut untuk setiap kelas dan semester. Yang ketiga, membuat matriks atau bagan hubungan kompetensi dasar dengan tema ataupun topik. Yang keempat, membuat pemetaan pembelajaran tematik dalam bentuk matriks atau jaringan tema. Yang kelima, menyusun silabus berdasarkan matriks atau jaringan tema pembelajaran tematik. Dan yang keenam adalah menyusun rencana pembelajaran tematik. Nah, itu mengenai tentang pembelajaran tematik. Nah, lanjut ke kegiatan belajar 2 bahwa ada model pembelajaran PKN tematis di SD. Nah, teman-teman bisa buka modulnya di 9.21. Nah, ada 10 model pembelajaran terpadu menurut Robin Fogarty pada tahun 1991. Yang pertama yaitu fragmented, yang kedua connected, yang ketiga nested, yang keempat segmented, yang kelima shared, yang keenam webbing, yang ketujuh thread, yang kedelapan integrate, yang ke-9 immersive, dan yang ke-10 adalah network. Yang ke-10 adalah network menurut Robin Fogarty pada tahun 1991. Nah, dari 10 model pembelajaran ini
ada beberapa model yang dapat dan sering digunakan dalam pembelajaran di tingkat SD, antara lain web, connected, dan integrate. Di antara ketiga model tersebut, yang paling cocok diterapkan dalam pembelajaran di sekolah dasar kelas rendah adalah model web. Mengapa demikian? Karena pada tahap ini, siswa pada umumnya masih melihat segala sesuatu sebagai satu keutuhan. Perkembangan fisiknya tidak bisa dipisahkan dengan perkembangan mental, sosial, dan emosional. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka pengembangan model pembelajaran yang akan kita bahas kali ini yaitu model web. Sedangkan untuk model connected dan integrate hanya akan dibahas sepintas untuk membedakan dengan model web yang akan kita kaji bersama-sama ini. Nah, selanjutnya di model web. Model web itu sering disebut sebagai jaring laba-laba. Adalah model pembelajaran yang dipergunakan untuk mengajarkan tema tertentu yang berkecenderungan dapat disampaikan melalui beberapa mata pelajaran. Tema dalam model ini dapat dijadikan pengikat kegiatan pembelajaran baik dalam mata pelajaran tertentu maupun lintas mata pelajaran. Sekali lagi, dalam model web, tema dapat dijadikan sebagai pengikat pembelajaran dalam satu mata pelajaran atau antar mata pelajaran. Ini mengenai model web. Nah, teman-teman bisa lihat itu gambarnya secara umum di modul teman-teman di halaman 9.23, lalu ada penjelasannya di 9.24 dan 9.25. Nah, dalam mengimplementasikan model ini, terdapat beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua yaitu pelaksanaan, dan yang ketiga adalah penilaian. Nah, teman-teman silakan dibuka modulnya di halaman 9.26. Di situ ada contoh alternatif model silabus pembelajaran tematik dalam kurung terpadu. Jadi teman-teman tolong diperhatikan karena ini ada kaitannya dengan tugas nanti yang saya akan berikan. Nah, di sini ada keterangan sekolah SD kelas 3, temanya adalah Bangga Bertanah Air Indonesia. Ternyata tema Bangga Bertanah Air Indonesia ini bisa menjaring 1, 2, 3, 4, 5 pelajaran. PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan Kertakas atau Seni Rupa. Nah, nggak selalu harus 5 mata pelajaran yang terikat dengan satu tema, bisa aja cuma 3 atau misalnya 4. Artinya nggak harus 5 mata pelajaran yang berkaitan di dalam satu tema. Nah, di tema Bangga Bertanah Air Indonesia ini, di mata pelajaran PKN dijelaskan sendiri kompetensi dasar dan indikatornya. Di bahasa juga kan di PKN KD dan indikatornya yaitu mengenal kekhasan bangsa Indonesia seperti kebinekaan, kekayaan alam, dan keramatamahan. Nah, di bahasa Indonesia yaitu menentukan peristiwa alam. Di matematika yaitu mengenal dan menggunakan konsep bilangan caca. Nah, yang di IPA mendefinisikan ciri-ciri lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat serta pengaruhnya terhadap kesehatan, dan di seni rupa mengekspresikan gagasan imajinasi dengan musik-musik dalam berkarya seni. Jadi KD dan indikator dari beberapa mata pelajaran ini diikat oleh satu tema yaitu Bangga Bertanah Air Indonesia. Tentu dengan materi pokok sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing. Hasil belajar, lalu kemudian alokasi waktu, ini juga teman-teman bisa tentukan misalnya 2 pertemuan atau 3 pertemuan, satu tema bisa selesai. Ini saya yakin teman-teman lebih paham karena teman-teman melaksanakannya, karena ini metodenya mirip sama ke metode kurikulum 2013 tematik. Itu teman-teman pasti sudah jauh lebih paham mengenai model silabus pembelajaran tematik ini. Nah, lanjut di halaman 9.28, teman-teman bisa lihat di situ ada contoh rencana pembelajaran tematik. Kalau tadi kan contoh silabusnya, nah yang ini contoh rencana pembelajarannya. Temanya masih sama kayak yang tadi, Bangga Bertanah Air Indonesia. Mata pelajarannya juga sama, ada 5. Tapi di sini seperti biasa ya, kalau kita mau menyusun RPP kan ada materinya, terus kemudian kegiatan pembelajaran, terus kemudian kegiatan akhir atau penutup, ada alat dan sumber, lalu kemudian ada penilaian untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang kita laksanakan itu berhasil. Nah, itu teman-teman
terkait dengan model web yang jadi satu tema itu bisa mengikat beberapa mata pelajaran yang memiliki tema yang sama gitu, sehingga itu akan memperingkas waktu teman-teman untuk mengajarkan materi tersebut. Mirip-mirip sama kurikulum 2013. Nah, yang kedua yaitu model connected. Nah, model connected berhubungan dilandasi anggapan bahwa butir-butir pembelajaran dapat dipayungkan pada induk mata pelajaran tertentu. Sementara kalau di model integrate yaitu model pemaduan sejumlah tema atau topik. Pembelajaran dari mata pelajaran yang berbeda tetapi esensinya sama dalam satu tema ataupun topik tertentu. Nah, itu mengenai 3 model pembelajaran yang sering digunakan. Yang paling sering digunakan ini karena kegiatan belajar 2 ini mengenai di tingkat rendah, maka yang menjadi fokusnya adalah penggunaan model web di dalam metode ataupun model pembelajaran. Nah, ini untuk modul ke-9 teman-teman. Sekali lagi silakan kalau ada pertanyaan teman-teman tulis dulu. Nanti ketika ada sesi tanya jawab saya buka, sesi diskusi saya buka, kita baru melakukan diskusi tanya jawab. Lanjut teman-teman, saya beri waktu 2 menit untuk menulis, takutnya lupa nanti tadi apa yang mau ditanyain. Silahkan ditulis dulu sambil saya mempersiapkan modul ke-10 dan teman-teman juga bisa buka modul ke-10 yang teman-teman pegang. Oke. Saya lanjut teman-teman pemaparan modul ke-10 yaitu tentang model pembelajaran PKN SD berbasis portofolio di kelas 4, 5, dan 6. Kalau tadi kita bahas tentang model tematik di kelas 1, 2, dan 3, nah yang sekarang kita bahas adalah model portofolio di kelas 4, 5, dan 6. Nah, pembelajaran portofolio itu didefinisikan sebagai sebuah inovasi dalam pembelajaran PKN sebagai wujud nyata dari pembelajaran kontekstual. Pembelajaran portofolio mengandalkan keaktifan siswa. Kalau tadi kan teman-teman yang mempersiapkan. Nah, kalau portofolio ini sebenarnya penekanannya adalah mengandalkan keaktifan siswa untuk terjun ke lapangan guna menghubungkan antara tekstual dengan konsep dengan kontekstual, artinya dengan kehidupan sehari-hari yang dia lihat di bawah bimbingan guru untuk memperoleh sebuah pengalaman langsung yang hasilnya harus disajikan di kelas oleh masing-masing kelompok siswa dengan masalah yang dipilihnya. Portofolio berasal dari bahasa Inggris yaitu portofolio yang artinya kumpulan hasil karya siswa yang menyajikan kemajuan, pencapaian, dan prestasi masing-masing siswa yang mencakup partisipasi dalam memilih muatan portofolio, kriteria seleksi, kriteria penilaian, dan fakta-fakta yang menggambarkan diri para siswa. Jadi, portofolio adalah kumpulan informasi yang tersusun dengan baik yang menggambarkan rencana kelas berkenaan dengan suatu isu kebijakan publik yang telah diputuskan untuk dikaji, baik dalam kelompok kecil maupun di dalam kelas. Nah, langkah-langkah di dalam model pembelajaran portofolio ini yaitu yang menurut Center for Civic Education, yang pertama adalah mengidentifikasi masalah yang ada di dalam masyarakat. Pada kegiatan ini terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan guru bersama siswa, yaitu
mendiskusikan tujuan, mencari masalah apa saja yang siswa ketahui tentang masalah-masalah di lingkungan sekolah, dan memberi tugas pekerjaan rumah tentang masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggalnya yang mereka anggap penting. Nah, dalam buku Panduan Guru Kami Bangsa Indonesia Proyek Kewarganegaraan tahun 2000 dijelaskan bahwa tujuan dari tahap pertama ini yaitu agar siswa menyadari apa yang mereka ketahui tentang masalah di masyarakatnya. Nah, ini sebenarnya untuk menstimulus peserta didik supaya peka terhadap lingkungannya. Yang kedua, agar mendiskusikan permasalahan ini dengan orang tua, tetangga, atau anggota masyarakat lain untuk menemukan apa yang mereka ketahui dan apa yang mereka pikirkan tentang permasalahan ini. Yang ketiga, mengumpulkan informasi yang cukup untuk memilih masalah yang disepakati oleh masyarakat, oleh mayoritas siswa. Contohnya adalah gini loh teman-teman, misalnya yang sekarang lagi kita alami yaitu isu tentang COVID-19 ini, di mana memang ada kebijakan pembatasan wilayah dalam skala besar dengan misalnya warganya diatur jam yang berjualannya, lalu kemudian penggunaan masker, terus kemudian anjuran untuk mencuci tangan dan sebagainya. Ini bisa menjadi isu yang menarik ketika diberikan kepada peserta didik untuk ditanyakan pendapatnya kepada orang tua atau kemudian kepada tetangganya atau bahkan kepada RT ataupun RW di tempat anak itu tinggal. Nah, berdasarkan tujuan tersebut, maka terdapat 3 kegiatan utama yang dapat dilakukan oleh siswa. Yang pertama yaitu diskusi kelas, yang kedua yaitu diskusi kelompok, dan yang ketiga adalah tugas pekerjaan rumah. Nah, itu tadi yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua yaitu memilih masalah untuk kajian kelas. Nah, dalam subbab ini, masalah-masalah di dalam masyarakat ini dapat dipilih dengan langkah yang pertama mengkaji informasi yang sudah dikumpulkan dan dianggap paling penting. Jadi beberapa masalah ini dikumpulkan dulu, lalu sekiranya yang paling penting untuk dibahas itu yang mana yang berkaitan dengan materi di kelas 4, 5, dan 6. Nah, yang kedua yaitu mengadakan pemilihan secara demokratis tentang masalah yang akan mereka kaji dengan cara memilih satu masalah. Nah, tadi jadi dari beberapa masalah itu harus dipilih secara demokratis untuk menentukan satu masalah yang akan dikaji. Nah, tahap yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi tentang masalah yang akan dikaji oleh kelas dengan cara yang pertama identifikasi sumber informasi, yang kedua meninjau ulang pedoman untuk memperoleh dan mendokumentasi informasi, yang ketiga pengumpulan informasi. Nah, sebenarnya ini yang saya coba ajak teman-teman untuk mengidentifikasi sumber-sumber informasi. Ternyata di tingkat dasar pun sebenarnya peserta didik itu harus sudah mulai diajarkan membiasakan menulis itu sumbernya dari mana, karena memang itu sampai perguruan tinggi akan digunakan. Bahkan memang beberapa sekolah di tingkat SMA itu ada yang hasil akhir dari sekolah dalam pembelajaran di sekolah itu mereka seperti di perguruan tinggi ada sidangnya, membuat produk tulisan, itu ada. Itu saya pernah waktu S1 magangnya di lab school, itu kurang lebih seperti itu. Jadi kita jadi peserta didik itu diminta untuk menghasilkan produk. Makanya kenapa dimulai dari tingkat dasar itu harus sudah diajarkan ketika dia menulis sesuatu itu sumbernya harus dari mana. Walaupun dengan memang bahasa-bahasa yang mudah anak-anak di tingkat SD itu mengerti. Nah, yang kedua di langkah yang ketiga ini adalah meninjau ulang pedoman untuk memperoleh dan mendokumentasi informasi. Yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi. Nah, langkah yang keempat yaitu mengembangkan portofolio kelas. Langkah dalam tahapan dalam langkah ini yang pertama yaitu kelas dibagi dalam 4 kelompok. Guru mengulas tugas-tugas rinciannya untuk portofolio dan menggunakan informasi yang dikumpulkan oleh tim portofolio, lalu gunakan informasi yang dikumpulkan oleh tim peneliti dan membuat portofolio. Nah, berdasarkan buku panduan siswa Kami Bangsa Indonesia tahun 2002 ini, tugas-tugas yang harus dilakukan oleh masing-masing kelompok itu seperti ini teman-teman. Di kelompok portofolio yang pertama misalnya bertugas menjelaskan masalah. Nah, ini kelompok pertama. Kelompok pertama tugasnya adalah menjelaskan masalah. Yang kedua, kelompok yang kedua ini menilai kebijakan alternatif yang disarankan untuk memecahkan permasalahan yang tadi dijelaskan sama kelompok pertama. Nah, yang ketiga, mengembangkan kebijakan publik yang akan didukung oleh seluruh kelas. Jadi kesepakatnya tadi kan ada kebijakan-kebijakan alternatif. Nah, kemudian
kebijakan yang disepakati itu yang mana? Yang keempat adalah mengembangkan rencana tindakan. Nah, dari kebijakan tersebut, tindakan apa yang bisa dilakukan berdasarkan kebijakan yang tadi dipaparkan sama kelompok 3. Nah, itu langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam membuat portofolio. Masuk ke kegiatan belajar kedua, yaitu model pembelajaran PKN SD berbasis portofolio di kelas 4, 5, dan 6. Nah, ada 2 seksi di dalam kegiatan ini. Yang pertama yaitu seksi penayangan dan seksi dokumentasi. Nah, teman-teman tolong sekali lagi saya minta teman-teman memperhatikan modulnya di 10.16 karena ini ada kaitannya dengan tugas yang akan saya berikan kepada teman-teman di sesi ketiga ini. Nah, di seksi penayangan ini hendaknya membuat yang pertama yaitu rangkuman masalah secara tertulis. Di rangkuman masalah secara tertulis itu ada 7 item pertanyaan yang teman-teman bisa lihat. Ada nomor 1 sampai nomor 7. Nomor 1 sampai nomor 7 itu pertanyaan-pertanyaan itu merupakan kerangka berpikir dari rangkuman yang akan ditulis. Saya ulangi sekali lagi. Pertanyaan nomor 1 sampai nomor 7 itu merupakan kerangka berpikir dari rangkuman yang akan ditulis. Lalu yang kedua adalah penyajian masalah dengan grafik. Nah, ini bisa misalnya dengan masalahnya diambil dari kutipan media cetak, kutipan media online, lalu kemudian dari sumber-sumber berita yang lainnya. Nah, ini penyajian masalah dengan grafik. Lalu kemudian yang ketiga yaitu mengidentifikasi sumber-sumber informasi. Artinya, apakah sumber informasi ini valid atau tidak valid? Artinya ketika sudah dituliskan, berarti itu sumber-sumber valid yang dapat dipercaya. Tuh, teman-teman, bahkan di tingkat sekolah dasar pun harus mencantumkan, mengidentifikasi sumber-sumber informasi yang memang valid. Nah, teman-teman, makanya saya ajak sekali lagi, ketika berada di dalam ruang-ruang akademik, silahkan gunakan teori ataupun sumber-sumber ataupun referensi sebagai pijakan dari pendapat teman-teman, analisis teman-teman. Nah, yang kedua itu adalah seksi dokumentasi berupa bertugas mengkoordinir bahan-bahan yang paling baik untuk didokumentasikan atau memberi bukti penelitiannya. Jadi setelah turun ke lapangan itu kan ada pedoman wawancara, lalu kemudian ada foto-foto. Nah, itu didokumentasikan menjadi satu sehingga nanti misalnya satu kelas satu portofolio temanya tentang globalisasi misalnya. Nah, itu masuk ke seksi dokumentasi. Nah, nanti ini ada kaitannya dengan tugas yang saya akan berikan. Jadi teman-teman nanti silakan diperhatikan. Nah, yang seksi dokumentasi tadi saya sudah jelaskan. Nah, tujuannya apa sih dari penyajian portofolio ini? Menurut Dasim Budimansyah pada tahun 2002, yang pertama yaitu menginformasikan kepada seluruh hadirin tentang pentingnya masalah yang diidentifikasi di masyarakat. Yang kedua, menjelaskan dan mengevaluasi kebijakan alternatif untuk mengatasi masalah. Yang ketiga, mendiskusikan kebijakan yang dipilih, yang disepakati, dianggap paling baik dari beberapa kebijakan yang dikumpulkan. Yang keempat, membuktikan bagaimana kelas dapat menumbuhkan dukungan dalam masyarakat, lembaga pemerintah yang terkait dengan penyusunan kebijakan publik. Tadi kan tahap yang keempat itu bagaimana akhirnya kebijakan yang disepakati itu ada tindakan nyatanya seperti apa. Nah, itu tujuan dari pokok penyajian portofolio. Nah, yang terakhir yaitu refleksi pembelajaran praktek belajar PKN itu yang pertama yaitu mengembangkan sifat pembawaan ataupun karakter siswa, lalu kemudian yang kedua adalah temuan kunci yang bisa didiskusikan lebih lanjut, yaitu yang pertama ketika mengembangkan sifat pembawaan atau karakter siswa berupa tanggung jawab individu, disiplin diri, sopan dan jujur serta berani, menghormati hak orang lain dan hukum, berpikir terbuka dan kritis, negosiasi, kompromi, ketekunan dan berpikir kemasyarakatan. Yang kedua yaitu temuan kunci yang bisa didiskusikan lebih lanjut. Jadi siswa yakin bahwa mereka dapat berbuat sesuatu di masyarakat yang berbeda dengan kebiasaan yang selama ini mereka jalani di kelas. Jadi ini loh, teman-teman, simpelnya kalau tadi di tingkat rendah atau di kelas 1, 2, dan 3, teman-teman yang mendorong yang menjadi penyelenggara pelaksana. Karena memang di tingkat rendah di kelas 1, 2, 3 ini mereka berpikirnya belum seperti kakak-kakaknya yang ada di tingkat 4, 5, dan 6 yang sudah mulai kritis, sudah mulai rasa ingin tahunya lebih besar. Nah, mulai beraninya juga lebih besar. Nah, itu makanya model pembelajarannya berbeda. Yang satu
model pembelajaran matematik yang di tingkat tinggi melalui portofolio. Nah, portofolio ini penekanannya adalah supaya mendorong peserta didiknya aktif untuk mempresentasikan, lalu kemudian untuk mengambil sebuah keputusan, lalu kemudian bertanya kepada orang dewasa yang memang mengetahui, atau bertanya kepada pihak-pihak yang terkait. Tujuannya supaya mereka punya pengalaman sendiri. Karena kalau tadi di kelas 1, 2, dan 3 itu supaya mudah untuk dipahami materi-materi yang ada dengan satu tema yang sama. Sementara kalau di kelas yang 4, 5, dan 6 supaya dari pengalaman mereka terjun ke lapangan sendiri untuk menemukan solusi-solusi itu, mereka bisa lebih mengetahui dan lebih memahami karena merasakan langsung. Itu perbedaan dari pendekatan di tingkat rendah maupun di tingkat tinggi. Nah, itu teman-teman di modul ke-10 sudah saya sampaikan. Silahkan teman-teman yang mau bertanya, sebutkan nama seperti biasa, lalu kita yang lainnya boleh menanggapi atau memberikan membantu saya memberikan jawaban. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mau nanya. Ya, silakan. Ari Amalia. Ya, Bu Ari. Ibu. Ya, Bu Ari. Tadi kan dari ketiga model pembelajaran, ya kata Ibu yang sering digunakan model web dibandingkan dengan model yang lain. Nah, apa keunggulan dari model web sehingga lebih banyak digunakan? Terima kasih, Oke. Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau nanya Bu, Kiki. Ya, Ki, Ibu Kiki silakan. Masih berhubungan dengan model web tadi. Apa model web itu sama dengan seperti tematik atau berbeda? Kalau misalnya dia berbeda, perbedaannya di mana? Kenapa tematik itu cocok dengan kelas yang rendah? Kasih Bu. Ya. Oke. Yang lainnya? Ini ada banyak pertanyaan, saya harap teman-teman yang lainnya ini bisa membantu saya menjawab karena teman-teman praktisinya langsung nih. Oke. Saya Bu, Ya. tanya. Bu Aan. Halo, Ya. saya Bu. Halo, ya, saya mau tanya Bu, Ya, silakan. bagaimanakah cara efektifnya seorang guru itu menerapkan konsep nilai, moral, dan norma kepada anak-anak didik kita? Oke. Yang efektif ya, Bu, nilai Iya. moral. Iya Bu, Oke. iya. Oke. Ini ada 6 pertanyaan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Bu, saya Emi, Bu, mau tanya tentang. Ya, Bu. Iya, silakan. Ibu. Ya, Bu. Saya mau tanya tentang model pembelajaran backend SD dan basis portfolio itu contohnya apa ya, Bu? Ya. Itu aja, Bu, makasih. Model pembelajaran portofolio contohnya apa? Oke. Oke, saya tutup dulu untuk sesi pertanyaan karena sudah ada 7 pertanyaan. Ini saya yakin teman-teman juga tahu, teman-teman yang lain silakan memberikan tanggapan. Saya yakin teman-teman bisa memberikan pandangannya karena teman-teman praktisi langsung di lapangan sebagai pengajar. Silakan kalau ada yang mau bertanya, mau menjawab. Yang pertama, pertanyaannya adalah contoh dampak dari pesatnya pengetahuan dan teknologi kepada sikap mental peserta didik. Lalu kemudian yang kedua, maksud dari kemampuan awal bela negara apa? Nah, yang ketiga, model pembelajaran web kenapa lebih banyak digunakan? Yang keempat, model web sama tematik sama atau beda? Kalau beda, apa bedanya? Terus kenapa lebih efektif di kelas rendah? Dan yang pertanyaan kelima, bagaimana contoh langkah efektif konsep nilai dan moral kepada peserta didik? Yang keenam, pertanyaannya adalah contoh dari model pembelajaran portofolio. Silakan kalau teman-teman yang bisa memberikan tanggapannya, silakan ditanggapi.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bu, saya mau menanggapi pertanyaan pertama dari Ibu Iis ya. Ya. Iya, yang tentang akibat atau dampak pesatnya perkembangan pengetahuan dan teknologi pada mental para remaja. Ya. Banyak di sini menurut saya, analisis saya, gimana teknologi begitu pesat, apalagi teknologi yang berbentuk internet ya Bu ya. Di mana usia remaja itu usia aktif, mereka pasti selalu menggunakan medsos, entah itu mencari informasi atau sekedar hiburan saja. Nah, dampak itu yang membuat mereka mengubah perilakunya menjadi individualis, ya, yang hanya mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan keadaan sosial di lingkungannya. Oleh karena itu, butuh peran tua dalam mengawasi anak-anaknya atau membawa anaknya ke arah yang lebih baik gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dianita untuk tanggapannya tadi atas pertanyaan yang pertama. Bu siapa? Irma. Oh, Bu Irma. Oke, Bu Irma, maaf ya. Soalnya ini Bu Dianita ternyata mikrofonnya on ya. Irma. Ya, Bu Irma tadi memberikan tanggapan untuk apa sih dampaknya dari pesatnya pengetahuan dan teknologi terhadap peserta didik. Tentu itu sangat berdampak teman-teman, karena memang tadi seperti yang dijelaskan, bahwasannya ketika teknologi dan komunikasi ini berkembang dengan sangat pesat, maka dunia ini seolah tidak ada batasnya. Kalau yang seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kita sangat menghormati, mengamalkan nilai-nilai budaya ketimuran. Tapi semenjak globalisasi dan budaya barat itu masuk, sulit sekali untuk memfilter atau memfiltrasi budaya-budaya tersebut. Nah, makanya kenapa suka ada beberapa budaya yang kurang cocok ternyata diserap sama generasi-generasi muda tanpa mereka sadari. Contohnya kayak dulu ya, mungkin kalau kita bertingkah laku ataupun berkomunikasi ataupun bersikap dengan yang lawan jenis itu rasanya malu banget gitu, rasanya kayak ada batasan-batasan yang sangat dijunjung tinggi dan diperhatikan. Tapi coba kalau lihat sekarang anak-anak muda sekarang, aduh ya Allah, itu rasanya miris banget gitu, bahwasannya mentalnya yang digerus gitu. Artinya ketika di barat itu kan anak usia 17 tahun itu sudah meninggalkan rumah, artinya tinggal secara mandiri, di mana dia bebas untuk menentukan pasangan hidupnya, dia bebas untuk menentukan hidupnya seperti apa. Sementara kalau di budaya timur itu kan tidak seperti itu. Makanya memang akhirnya bisa kita katakan bahwasannya globalisasi ataupun perkembangan teknologi dan komunikasi ini memiliki dampak yang luar biasa terhadap mental peserta didik, baik secara positif maupun secara negatif. Positifnya artinya kita bisa menjelajahi dunia itu juga tanpa batas. Artinya dengan hanya klik aja kita bisa dapat jurnal, buku-buku internasional yang mungkin sulit kalau kita dapatin di Indonesia. Artinya bisa juga menambah pengetahuan kita. Tapi ada dampak negatifnya, itu artinya yang tadi bahwasannya penyaringan atau filtrasinya itu menjadi harus lebih kuat, yaitu dibantu sama orang tua. Nah, sayangnya terkadang orang tua itu tidak mengontrol atau tidak menjalani fungsi filternya terhadap anaknya. Artinya ketika anak dikasih gadget, ya udahlah yang penting diam, ya udahlah yang penting kelihatannya keren, bisa belajar bahasa Inggris dan sebagainya. Padahal mungkin dampak terhadap kondisi psikologisnya seringkali diabaikan. Begitu sih teman-teman bisa memahami atau bisa menerima jawaban saya ya. Tapi Bu, apa dampaknya dari globalisasi aja gitu Bu? Ada dampak yang samping itu yang lainnya? Maksudnya gimana? Apakah dampaknya dari globalisasi aja gitu? Kan itu di lingkungan sekolah. Bisa dari dampak yang lain gitu, misalnya seperti apa gitu Bu? Selain dampak globalisasi untuk mental peserta didik, tentu ya pola pendidikan orang tua itu punya pengaruh yang sangat besar, karena orang tua ataupun keluarga itu adalah organisasi terkecil, unit terkecil yang memang sangat dekat dengan anak. Bayangin kalau seandainya pola pengasuhan orang tuanya sudah dari awal
tidak mengindahkan nilai-nilai ataupun norma-norma kehidupan masyarakat, maka yang keluar adalah outputnya sang anak pun mentalnya pun akan buruk gitu. Contohnya ketika dia tumbuh dan besar di bawah pengasuhan, misalnya orang tua yang kasar, orang tua yang ringan tangan, artinya itu akan berpengaruh kepada kondisi mental si anaknya. Entah dia nanti ketika besar akan menjadi orang yang penakut, atau mungkin jadi orang yang juga akan melakukan hal yang sama kepada orang lain. Jadi menganggap kekerasan ataupun tindak penganiayaan ataupun perkataan secara kekerasan secara verbal itu hal yang biasa karena orang tuanya juga biasa melakukan itu. Jadi memang banyak faktor, nggak cuma globalisasi yang berdampak terhadap mental dari peserta didik, tapi juga pola asuh orang tua, lalu kemudian lingkungan masyarakat itu juga menjadi pengaruh dari terbentuknya mental peserta didik di sekolah gitu. Iya Bu, terima kasih jawabannya Bu Irma. Ya, sama-sama. Nah, selanjutnya tadi pertanyaan mengenai apa maksud dari kemampuan awal bela negara. Nah, jadi maksud dari kemampuan awal bela negara ini secara psikis mencakup mental, yaitu sifat disiplin, ulet, menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, percaya akan kemampuan diri sendiri, tahan akan ujian, pantang menyerah, dan dalam menghadapi kesulitan untuk mencapai tujuan nasional. Jadi memang kemampuan awal bela negara itu adalah nilai-nilai yang ada di dalam diri individu yang mencakup tentang kedisiplinan, lalu kemudian kepatuhan terhadap peraturan, rasa percaya diri, lalu kemudian ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi seperti itu Bapak maksud dari kemampuan awal bela negara. Dan itu semua orang pasti punya kemampuan awal bela negara itu. Sudah cukup jawaban saya, atau yang lainnya ada yang mau menambahkan atau menanggapi? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, lanjut ya. Kenapa model pembelajaran web lebih banyak digunakan? Nah, ini kurang lebih sama nih pertanyaannya Bu Ari sama Bu Kiki mengenai tentang model web. Teman-teman, sekali lagi saya minta teman-teman buka modulnya mengenai model web ini. Bentar ya. Ya. Yang pertama, kenapa model web ini lebih banyak digunakan di kelas rendah atau banyak dilakukan di lembaga-lembaga pendidikan di sekolah, di lembaga pendidikan tingkat rendah? Yang pertama, itu karena pada tingkat rendah atau pada usia 7 sampai 9 tahun, kelas 1 sampai kelas 3 ini, mereka pola pikirnya itu masih abstrak. Jadi artinya dalam konteks mereka itu lebih banyak menerima. Belum tumbuh daya kritis seperti di tingkat kelas 4 sampai di kelas 6. Artinya gini, di tingkat kelas 1 ketika teman-teman melihat atau mengamati, kebanyakan anak-anak itu masih bergantung dengan orang dewasa. Artinya mereka masih merasa orang dewasa itu atau guru ataupun orang tua itu berpengaruh penting terhadap dirinya. Misalnya kayak mau ke toilet aja kadang-kadang minta ditemenin, atau misalnya ketika masuk baru sekolah itu minta ditungguin dan sebagainya. Artinya hal-hal yang tersebut membedakan karakter antara tingkat rendah maupun tingkat tinggi. Sehingga di sini dijelaskan, pada umumnya masih melihat segala sesuatu sebagai satu keutuhan. Perkembangan fisiknya tidak bisa dipisahkan dengan perkembangan mental, sosial, dan emosionalnya. Artinya mental, sosial, dan emosional anak-anak di tingkat kelas 1 sampai kelas 3 ini belum seperti di tingkat 4 sampai 6 yang sudah mulai tumbuh daya kritis, mulai bertanya kenapa saya harus melakukan itu. Kalau di tingkat kelas 1 sampai 3 mereka biasanya lebih menerima. Makanya kenapa model web ini dianggap lebih efisien dan lebih efektif, karena
banyak materi yang akhirnya bisa dikaitkan dengan hanya menggunakan satu tema. Jadi beberapa mata pelajaran bisa saling berhubungan dengan menggunakan satu tema. Itu untuk memudahkan peserta didik tanpa dia sadari sebenarnya dia memahami banyak hal dari satu tema itu sendiri. Ya, makanya kenapa di tingkat 1 sampai tingkat 3 ini guru yang punya peranan penting. Gurunya sebagai penggerak dari model pembelajaran ini. Kalau tadi pertanyaannya apakah sama ataupun beda sama tematik, sama kurang lebih. Jadi istilahnya kalau model web ini istilah asingnya, diserap di dalam kurikulum kita, itu kurikulum 2013 itu ya dengan menggunakan tematik itu sendiri. Sama sih. Gitu Bu Ari dan Bu Kiki, jawaban saya bisa diterima? Ya, iya Bu, terima kasih. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Nah, terus kemudian pertanyaan selanjutnya adalah konsep nilai moral kepada bagaimanakah efektif konsep nilai moral kepada bagaimana cara yang efektif untuk menanamkan konsep nilai moral kepada peserta didik tadi ya. Ini kan kaitannya dengan perilaku ataupun tingkah laku yang melekat di dalam diri individu masing-masing. Kalau kita berbicara konteks peserta didik, maka kita harus berbicara diri kita sebagai pendidik. Artinya, kita berbicara tentang keteladanan sebagai peserta didik. Sebelum kita berkata, tidak boleh membuang sampah sembarangan, kita harus mencontohkan kita juga nggak akan buang sampah sembarangan. Sebelum kita berbicara atau mengatakan kepada peserta didik, silahkan berbicara setelah mengangkat tangan dan dipersilakan berbicara. Kita pun juga harus melakukan hal yang sama. Artinya, langkah yang efektif untuk membuat nilai-nilai ini bisa terserap dengan baik di usia SD, terutama kepada peserta didik kita itu, salah satunya yaitu melalui keteladanan. Jadi, apa arti kata-kata tanpa keteladanan? Kalau kita ngomong A sampai Z, ngomongnya udah bagus-bagus, tapi ternyata kita tidak meneladani itu, tidak memberikan teladan, maka itu akan menjadi perbuatan yang sia-sia. Jadi itu yang pertama, keteladanan. Yang kedua adalah membangun pendekatan emosional dan pendekatan secara konseptual atau pendekatan intelektual. Artinya teman-teman melakukan pendekatan yang tidak hanya menggunakan akal pikiran, tapi menggunakan perasaan. Karena memang fisik, hati, akal itu satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dalam diri manusia, termasuk juga peserta didik. Jadi ketika teman-teman mengatakan tadi saya sudah jelaskan bahwasanya ketika ada permasalahan yang dilakukan atau pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik, usahakan sekali tidak melakukan peneguran ataupun memarahi di depan banyak orang ataupun teman-temannya, karena itu akan membuat mentalnya jatuh dan dia tidak akan menerima apapun yang kita sampaikan. Jadi biasakan mulai membangun pola komunikasi itu dengan heart to heart atau dari hati ke hati. Ketika ada permasalahan, ketika ada hal-hal yang memang harus disampaikan, silakan bicarakan berdua gitu pada peserta didik itu sendiri. Nah, yang ketiga, langkah efektif yang bisa kita lakukan adalah membangun komunikasi yang baik dengan orang tua. Kalau teman-teman kan sebelumnya pernah cerita ya, saya tuh udah berusaha ngajarin ini, tapi orang tua di rumah ternyata tidak mengajarkan gitu. Bahkan orang tua di rumah, ya saya memang udah biasa kayak gini dan sebagainya. Itu tantangannya teman-teman, itu challenge-nya. Teman-teman tidak boleh menyerah. Walaupun nanti hasilnya tidak sesuai dengan yang teman-teman harapin. Tapi percaya deh, usaha teman-teman itu pasti sedikit punya dampak kalau kepada anak-anak, kalau teman-teman bisa menjelaskannya dengan baik. Misalnya, kalau dibilang jangan buang sampah sembarangan ya, terus anaknya bilang, tapi di rumah ibu saya misalnya biasanya buang sampahnya di kali, Bu, buang sampah sembarangan. Nah, itu dia harus dikasih tahu bahwasannya itu bukan perbuatan yang baik. Diharapkan memang dengan pendidikan yang seperti itu si anak bisa menyampaikan kepada orang tua. Artinya kita memutus mata rantai kesalahan itu, karena kan kalau dibiarin aja ya nggak akan terputus. Nanti ketika peserta didik itu berkeluarga, punya anak atau di dalam masyarakat yang menganggap itu hal yang biasa. Jadi artinya teman-teman jangan menyerah. Saya yakin memang tugas pendidik itu berat banget karena tidak hanya memikirkan secara konsep tapi juga bagaimana caranya supaya konsep ini bisa terinternalisasi di dalam perilaku peserta didik yang kita ajarkan.
Itu. Nah, terus kemudian pertanyaan yang terakhir terkait dengan model pembelajaran portofolio. Contohnya seperti apa tadi? Sebenarnya saya udah jelasin, Bu, bisa dibuka di model pembelajaran portofolio itu sebenarnya mungkin bisa dibilang kayak presentasi gitu ya. Jadi anak-anak itu dibuatkan pedoman wawancara, dipilihkan isu yang menarik, beberapa isu yang menarik, lalu kemudian dipilih yang paling menarik, dan kemudian dilakukan wawancara, lalu kemudian setelah wawancara dipresentasikan, masalah tersebut, kira-kira apa kebijakan yang paling baik yang sesuai dengan materi tersebut. Artinya di tingkat 4, 5, dan 6 model portofolio ini dilakukan untuk mendorong supaya peserta didik aktif. Jadi kalau tadi di 1, 2, 3 gurunya yang aktif, di 4, 5, 6 peserta didiknya yang diharapkan aktif. Jadi gurunya hanya sebagai fasilitator atau sifatnya membantu supaya pembelajarannya berjalan sesuai dengan tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Gitu, bisa dipahami nggak teman-teman? Iya, Bu. Ya, Bu, bisa, Bu. Bisa Bu. Ya, bisa Bu. Oke, jadi saya mau share soal untuk tugas sesi 3 ini di grup WhatsApp. Teman-teman jadi bisa baca, nanti kita bahas soalnya 1 sampai 3. Jadi teman-teman nanti nggak bingung, karena saya takutnya pas teman-teman belum paham, teman-teman tanya sama saya responnya lama. Jadi malah membuat teman-teman makin lama mengerjakannya. Nah, saya mengevaluasi ternyata ini ya teman-teman, ada beberapa yang masih mengumpulkan terlambat. Saya berharapnya sih di tugas terakhir ini nggak ada lagi yang terlambat, karena memang akan ada perbedaan antara teman-teman yang tepat waktu mengumpulkan sesuai dengan waktu yang saya berikan dengan teman-teman yang lewat dari batas waktu yang saya berikan. Nah, ini saya share tugasnya, teman-teman nanti bisa download. Saya kasih waktu 5 menit untuk terus bentar untuk membaca soalnya, dan silakan bertanya kalau tidak mengerti maksud pertanyaan yang saya berikan di tugas sesi ketiga ini. Pelajaran tematik dengan tema hidup bergotong royong dengan menggunakan model web. Jadi teman-teman lihat yang tadi saya bilang, tolong teman-teman diperhatikan untuk model webnya, itu ada di halaman 9.26. Itu contohnya ada di halaman 9.26 modul teman-teman. Seperti yang tadi saya bilang ya, nggak harus 5 mata pelajaran, tapi sekiranya di tema ini ada berapa mata pelajaran yang bisa saling berkaitan dengan tema ini. Nah, di tema hidup bergotong royong ini, teman-teman harus menggunakan kompetensi dasar dan indikator sesuai dengan buku tematik yang teman-teman pegang. Ini ada di tema kelas 3 di kalau nggak salah. Gitu. Lalu, maaf, itu temanya harus gotong royong, Bu? Iya, harus gotong royong. Berarti di kelas 3 ya, Bu? Semuanya sama dong ya, kelas 3 semua ya? Iya, sama. Tapi nanti kan akan beda teman-teman untuk di alternatif rencana pembelajaran tematiknya teman-teman akan beda. Itu di pertanyaan nomor 2. Nah, kalau di pertanyaan nomor 3, teman-teman itu lihat membuat spesifikasi portofolio yang mencakup seksi penayangan dan dokumentasi dengan tema globalisasi. Ada di halaman 10.16 modul teman-teman. Nah, itu kan saya tulisnya sampai dokumentasi, tapi kan di dokumentasi itu harus dikumpulkan misalnya berupa gambar, hasil penelitian, lalu kemudian kebijakan yang disepakati. Nah, itu kan artinya teman-teman ini harus mencoba melaksanakan secara langsung model portofolio, tapi
yang saya minta teman-teman itu kerjakannya di bagian yang seksi penayangannya saja, karena kalau dokumentasi itu teman-teman harus menggabungkan dari beberapa bahan-bahan gitu, artinya dari beberapa kelompok, yang tadi ada 4 kelompok gitu, tapi karena ini waktunya terbatas dan teman-teman memang banyak tugas, jadi yang pertama di spesifikasi portofolio ini teman-teman membuat rangkuman dengan kerangka berpikir 7 pertanyaan yang ada di situ. Temanya tapi globalisasi. Kalau itu kan temanya bukan globalisasi kan yang di modul. Nah, teman-teman pakai 7 kerangka berpikir ini untuk menulis rangkuman dengan tema globalisasi. Misalnya yang pertanyaan pertama, bagaimana seriusnya masalah yang dihadapi masyarakat? Berarti bagaimana globalisasi ini dihadapi masyarakat pada saat ini. Jadi rangkuman ini berdasarkan 7 pertanyaan yang ada di modul 10.16. Teman-teman memahami nggak? Atau bingung? Bingung, Bu. Bingung. Iya, Bu. Itu Bu yang nomor 2 dibikin apa ya? Yang nomor 2 itu ada di 9 Sama kayak nomor 1, Bu. Enggak, nomornya 1 kan itu ininya, silabusnya. Nomor 2 kan model pembelajarannya. Ya, Ya, nomor ya, Bu. Iya. Nah, yang nomor 1 itu di 9.26, yang nomor 2 itu ada contohnya di 9.28 yang ada KD, materi, skenario, terus kemudian alat dan sumber sama yang terakhir ada penilaian. Iya, iya, Bu, iya. Ya, sebentar ya teman-teman. Ntar dulu 5 menit lagi. Nah, yang ketiga itu spesifikasi portofolionya. Sebentar ya. Kalau yang di nomor 3, lihat contohnya di halaman 10 titik 16. Jadi yang pertama adalah teman-teman membuat rangkuman mengenai temanya globalisasi dengan berdasarkan kerangka berpikirnya 7 pertanyaan yang ada di 10.16. Kan ada 7 pertanyaan tuh ya, 1 sampai 7. Iya, Bu. Nah, itu jadi kerangka berpikir untuk rangkuman yang akan teman tulis. Jadi rangkumannya itu dalam bentuk paragraf, tapi isinya adalah 7 pertanyaan ini, gitu. Jadi dibuat pertanyaannya dulu baru bikin rangkuman ya, Bu? Ini kan pertanyaannya sudah ada di modul teman-teman. Iya, jawabannya dibikin buat paragraf gitu ya, Bu? Iya, betul. Nah, karena ini misalnya yang pertama kan bagaimana seriusnya masalah globalisasi yang dihadapi di masyarakat. Nah, ini kan ada beberapa yang memang teman-teman harus menggunakan sumber-sumber ya, karena di yang kedua kan penyajian masalah dengan grafik. Artinya harus ada sumber, misalnya teman-teman ngambil dari media online Kompas tentang globalisasi apa. Teman-teman ambil judulnya, lalu kemudian penulisnya apa, itu isunya tentang apa. Nah, teman-teman kaji itu di dalam rangkuman yang teman-teman tulis, gitu. Coba Bu, Ibu lihat halaman 10.39, apa seperti itu Bu contohnya? Coba saya lihat 10.39. 35 dari 35 juga. Nah, ini kan terlalu rumit ya teman-teman, terlalu banyak. Saya nggak minta serumit ini. Saya minta teman-teman hanya menjawab 7 pertanyaan ini. Artinya 7 pertanyaan ini menjadi kerangka berpikir rangkuman teman-teman.
Saya ulangi, 7 pertanyaan ini menjadi kerangka berpikir penulisan rangkuman teman-teman. Tapi isu tentang globalisasi ini harus teman-teman ambil dari media cetak atau media online yang valid, misalnya kayak Kompas, Tempo, seperti itu. Kalau banyak Jadi cuma sumbernya nanya-nanya, cuma jawab aja gitu, Bu. Bisa banyak, satu aja, satu isu itu jadi tema, satu isu itu jadi subtema, kan temanya globalisasi, ya kan teman-teman? Ya, Temanya globalisasi, subtemanya itu teman-teman akan beda-beda karena artikel yang diambil kan masing-masing orang pasti beda-beda kan? Iya. Nah, itu teman-teman membuat rangkuman dengan menggunakan 7 pertanyaan yang tadi saya sebutkan, yang tadi saya suruh teman-teman lihat. Iya Bu, jelas Bu. Sudah jelas belum? Udah jelas Bu. Oke, insya Allah jelas. Ya. Ya, maksudnya Iya, Bu, gitu iya ya. udah. Jadi paham pertanyaan 1 sampai 3 ada masalah nggak? Kira-kira ada kesulitan nggak dalam pengisiannya, pengerjaannya? Jadi Ngerti mah ngerti. ada satu ditulis tangan, Bu. Diketik. Oke, Bu, oke. Oke, Bu. Halo? Ya? Tulis tangan boleh nggak? Sebenarnya saya tuh excuse atau memberikan kesempatan menulis tangan itu untuk teman-teman yang punya masalah, misalnya kayak laptopnya atau nggak bisa akses atau nggak bisa mengoperasikan laptop. Tapi kalau buat teman-teman yang bisa, silakan menggunakan laptop, karena tadi lagi-lagi saya maunya teman-teman terbiasa nanti kalau nyusun skripsi kan nggak pakai tulisan tangan kan? Nah, makanya ini sebenarnya jadi latihan teman-teman. Tapi saya sebenarnya memberikan toleransi buat teman-teman yang saat ini belum bisa mengoperasikan laptop atau laptopnya bermasalah, silakan ditulis tangan. Artinya saya tidak mau mempersulit, tapi kalau buat teman-teman yang bisa, ya silakan menggunakan laptopnya gitu. Nah, itu saya laptopnya rusak, Bu. Ya udah, kalau kayak gitu kan tadi artinya saya kan memberikan toleransi ya untuk teman-teman yang memang sama sekali nggak bisa akses menggunakan komputernya dengan alasan nggak bisa mengoperasikan, atau yang kedua laptopnya rusak, karena kan nggak mungkin memaksakan diri ke warnet dan sebagainya. Saya nggak setega itu. Silakan teman-teman tulis tangan, monggo. Yang penting tulisannya terbaca dan saya bisa baca, silakan gitu. Terima kasih. Oke. Ya udah Bu, jelas. Ayo Bu, jangan lemes ya. Bentar lagi buka puasa. Mudah-mudahan bisa. Bu, lemas. Ibu mau masak, Bu. Semangat, semangat. Bu, katanya. Iya Bu. Ya, sampai bingung. Untuk tema globalisasi kan itu banyak ya ininya subtemanya, misalnya tentang kemajuan teknologi itu bisa dijadikan subtemanya gitu ya Bu? Bisa, boleh. Jadi sebenarnya dampak. Berangkatnya dari isu di artikel aja, itu nanti misalnya isu artikel kan selalu cuma satu kan. Nah itu nanti teman-teman bisa fokus ke isu artikelnya itu aja. Ya, iya siap Bu. Ya gitu ya teman-teman, semangat ya. Gimana apa-apa? Terakhirnya kapan nih Bu? Jumat juga? Iya, seperti biasa Jumat. Karena minggu depan teman-teman udah gak ada tugas dan terakhir pertemuan di sesi keempat kan, terakhir untuk perkuliahan ini kan. Gitu. Mungkin jamnya bisa sore gitu Bu. Oh karena lagi puasa ya teman-teman. Waktunya banyak pesta, ya udah oke. Untuk kali ini Iya Bu, sampai waktunya. Oke, untuk lagi dong Bu.
Ya udah, untuk pertanyaan di sesi 3 ini saya kasih waktu batasnya sampai jam 9 malam hari Jumat ya. Nah, oke deh Bu. Iya Bu, terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, Berarti sama-sama. hitungannya malam Sabtu ya Bu? Iya. Hitungannya malam Sabtu. Iya Bu, Semangat, Jumat oke, Bu. malam Tugas Sabtu. akhir Bu. Iya, nggak apa-apa. Belum, Sekarang mikirin Tidak harus terburu-buru kan ya Bu ya. Yang penting Jumat jam 9 itu terakhir ya. Betul, Jumat ya, terakhir jam 9. Jumat malam Sabtu dikumpulin Bu Iya, Lia. iya. Maksudnya yang mengumpulkan pertama itu tidak dijamin nilainya paling bagus. Maksud saya begitu, Bu. Enggak, kan dari awal saya udah bilang nggak berpengaruh. Cuma tergantung Iya. Jadi bisa mikir dulu. Bu, nilai mah nanti dijamin A+. Amin. ya, insya Allah Mampu nilainya usahanya. Saya dengarnya apa? Kita udah berusaha, Bu. Iya benar. Ini istilahnya hasilnya tidak akan mengkhianati usaha teman-teman pokoknya. Gitu. Mudah-mudahan, Bu. Ya, mungkin itu aja teman-teman. Ini kita sudahi perkuliahan hari ini. Tetap semangat. Selamat siap berbuka puasa. Saya belum absen ini. Belum. Hadir semua kayaknya, Bu. Tapi hadir semua tadi hanya